Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fete Marita dengan NIM 2021 dengan dosen pengapu Dr. Andes Haji Hendra Wijaya SAG MPDI. Di sini saya akan membawakan presentasi yang berjudul komponen pendidikan. Yang pertama yaitu pengertian komponen pendidikan. Komponen merupakan bagian dari suatu sistem yang memiliki peran dalam keseluruhan berlangsungnya suatu proses untuk mencapai tujuan sistem. Komponen pendidikan, bagian-bagian dari sistem proses pendidikan yang menentukan berhasil atau tidaknya, atau ada atau tidaknya proses pendidikan. Yang kedua, macam-macam komponen pendidikan, yaitu A. Raw input, B. Instrumental input, C. Environmental input. Komponen-komponen yang memungkinkan terjadinya proses pendidikan atau terlaksananya proses mendidik. Komponen-komponen itu yakni 1. Tujuan pendidikan, 2. Peserta didik, yang ketiga pendidikan, 4. Orang dewasa, 5. Orang tua, 6. Guru atau pendidik di sekolah, 7. Pemimpin masyarakat dan pemimpin keagamaan, yang ke-8 interaksi edukatif pendidikan dan anak didik, yang terakhir isi pendidikan. Adapun yang pertama yaitu 1. Input masukan atau raw input atau peserta didik. Komponen masukan atau raw input adalah kualitas siswa yang akan mengikuti proses pendidikan. Kualitas tersebut dapat berupa potensi kecerdasan, bakat, minat, belajar, kepribadian siswa, dan sebagainya. Apabila kualitas masukan itu rendah atau tidak mendukung terwujudnya prestasi belajar yang tinggi, tentunya tidak dapat diharapkan menjadi lulusan yang bermutu tinggi. Meskipun aspek-aspek lainnya mendukung, seperti proses pembelajaran yang baik serta alat pendidikan yang bagus. Kualitas potensi ini terutama yang bersifat tetap seperti tingkat inteligensi rendah, hasil belajarnya cenderung berbeda dengan anak yang tingkat kecerdasannya tinggi. Sebab hal itu akan mempengaruhi daya tangkapnya, daya analisanya, kemampuan berhitungnya, dan lain sebagainya. Selama mengikuti pelajaran, pendidikan hanyalah mengoptimalkan potensi-potensi yang dimiliki oleh siswa yang bersangkutan. Dengan kata lain, tidak mungkin membuat anak yang kecerdasannya rendah menjadi anak yang kecerdasannya tinggi, sehingga prestasi belajarnya juga tinggi seperti anak yang memang pintar. Yang kedua yaitu input, alat atau instrumental input atau kurikulum dan pendidikan. Komponen masukan yang berperan sebagai alat pendidikan atau instrumental input adalah semua faktor yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi proses pembelajaran. Misalnya kurikulum, media pengajaran, alat evaluasi hasil belajar, fasilitas atau sarana dan prasarana, guru, dan sejenisnya. Aspek kualitas masukan atau raw input, mutu lulusan juga dipengaruhi oleh faktor instrumental input. Betapapun tingginya kualitas masukan atau peserta didik, tetapi tidak didukung oleh kurikulum yang tepat, alat evaluasi hasil belajar yang valid, kualitas guru dan komitmen yang baik, dan sebagainya, tentulah akan sulit untuk mewujudkan tercapainya mutu pendidikan yang tinggi. Yang terakhir yaitu input lingkungan atau environmental input. Keadaan cuaca, situasi keamanan masyarakat, dan lain-lain yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi proses pendidikan. Komponen lingkungan pendidikan atau environmental input dapat berupa sosial budaya masyarakat, aspirasi pendidikan orang tua siswa, kondisi fisik sekolah, kafetaria sekolah, dan sejenisnya. Secara langsung maupun tidak langsung, aspek ini akan mempengaruhi proses pembelajaran dan muaranya pada masalah mutu lulusan. Yang ketiga yaitu hubungan timbal balik antar komponen pendidik. Keseluruhan komponen-komponen pendidikan di atas merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan dalam proses pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan. Input mental atau raw input yaitu peserta didik, input alat atau instrumental input seperti kurikulum, pendidikan, input lingkungan, environmental input seperti keadaan cuaca, situasi keamanan masyarakat, dan lain-lain, yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi proses pendidikan. Kesimpulan dari
presentasi, yaitu komponen-komponen pendidikan di atas merupakan saling berkaitan dan merupakan satu kesatuan dalam proses pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan. Pengertian komponen pendidikan adalah bagian dari suatu sistem yang memiliki peran dalam keseluruhan berlangsungnya suatu proses untuk mencapai tujuan sistem. Komponen-komponen pendidikan memiliki pengaruh terhadap berlangsungnya proses pendidikan. Kaitannya dengan komponen-komponen pendidikan, ada input sistem pendidikan yang dibedakan dalam 3 jenis, yaitu input mentah atau raw input, yaitu peserta didik. Yang kedua, input alat atau instrumental input seperti kurikulum pendidikan. Yang ketiga, input lingkungan atau environmental input seperti keadaan cuaca, situasi keamanan masyarakat yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi proses pendidikan. Terima kasih. Inilah presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.